terlihat ya PPT saya? Belum ya? Sudah terlihat. Sudah Tapi belum terlihat baik. belum yang dibesarkan gitu nih. Oke, oke. Ini sebentar ya. Saya harus sebentar dulu. Coba saya stop share dulu aja. Saya share ulang. Baik, sudah ya. Eh di dalam mekanisme mekanisme dan sekresi sel, pertama kali akan dibahas adalah tentang transport melalui membran. Jadi ada transport ini bahasa Indonesia, saya kira maba ya, saya tidak kalau semester 3 misalnya saya pakai bahasa Inggris, saya kira maba, maaf. Transport melalui membran itu ada dua, saya kira kalian sudah memahami ya, ada transport aktif, ada transport pasif ya. Dikatakan pasif itu jika dia hanya gelundung gitu istilahnya ya. Ada difusi dan osmosis. Ini hal-hal yang sering kita dengar. Sementara aktif, dia mempunyai effort, harus ada suatu effort, dan ada tiga jenis, yaitu adalah exositosis, endositosis, dan pompa natrium kalium. Baik, kita lanjutkan pada PPT berikutnya. Jika tampilannya tidak besar, maka kalian buka PPT yang share ya, melalui laptop kalian, HP kalian. Baik. Definisi difusi ini, sebentar dulu ya, mungkin ya. Oke. Difusi adalah perpindahan, ya. Semua paham difusi itu adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Konsentrasi yang tinggi ya. Perpindahan molekul tersebut terjadi melalui membran plasma ataupun tidak. Jadi kalau kita memahami sel, sel itu kan suatu organ terkecil dalam tubuh, dia ada membran selnya. Masing-masing sel mempunyai membran, ya. Apakah sel membran plasma, apakah membran pada sitoplasma, apakah membran pada berbagai organel seperti aparatus Golgi dan seterusnya. Itu ada membrannya ya. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Tadi saya mengatakan delujur, kata orang Jawa ya. Hanya lewat gitu. Contohnya, jika kita meneteskan tinta pada kertas atau pada tisu, dia akan menyebar. Jadi kalau kita meneteskan tinta kepada air dalam gelas, maka langsung dia akan segera menyebar, begitu ya. Sementara difusi yang terbantu, ada difusi sederhana, ada juga difusi terbantu, atau faceted diffusion. Proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa. Jadi protein pembawa karier yang akan membawa molekul itu masuk. Kenapa dia butuh perantara? Yaitu contohnya glukosa. Glukosa itu dia tidak bisa langsung masuk dalam sel. Tidak bisa. Jadi harus ada karier protein. Ya. Glukosa melalui membran sel khusus halus ke dalam pembuluh darah khusus halus. Dia harus membutuhkan protein. Baik. Kemudian berikutnya osmosis. Sementara kalau osmosis perpindahan molekul pelarutnya ya. Contohnya air. Kalau tadi kan konsentrasi yang tinggi ya. Kalau yang difusikan ini pelarut air dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan berkonsentrasi tinggi hipertonik melalui membran semi permeabel. Ya. Kalau difusi, baik melalui membran atau tidak. Kalau osmosis, dia melalui membran semi permeabel. Nah, dalam osmosis ini dibagi dua, endosmosis dan exosmosis. Ya. Dikatakan endosmosis adalah masuknya air ke dalam sel ketika larutan dalam sel bersifat hipertonik terhadap larutan di luar sel. Endosmosis mengakibatkan turgid, contohnya pada sel tumbuhan, dan lisis, pecah pada sel hewan. Sementara kalau exosmosis, keluarnya molekul pelarut keluar sel ketika apa? Larutan dalam sel bersifat hipotonik terhadap larutan di luar sel. Exosmosis mengakibatkan
plasmolisis pada sel tumbuhan, atau krenasi pada sel hewan. Baik, ini kalau kita melihat, jadi kalau kalau nanti ini kalau kita ambil YouTube ini jelas sekali video difusi dan osmosis. Mungkin kalian bisa lihat jelas detail. Cuman pada hari ini mungkin tidak saya play ya. Silakan kalian play sendiri, itu lebih jelas informasinya. Ini ada HTTP YouTube ini bisa kalian play. Baik, ini itu yang perlu saya sampaikan pada kalian ya. Sebentar, kalau ini harus saya stop share sebentar dulu ya. Saya stop share dulu. Baik, saya ini PPT-nya ini kalau PPT-nya ini tidak tidak itu, tidak PDF sehingga ini bisa untuk sorry ya. Coba sekilas ya, saya akan masuk ke YouTube sebentar aja. Karena ini saya kalau kalau ngasih informasi pasti berbasis video juga, biar tidak hanya kuliah ceramah, tapi saya juga memberikan video yang lebih jelas, lebih detail prosesnya. Karena ini Zoom ya, kalau Zoom itu kan tidak ada papan tulis dan saya tidak bisa aktif bergerak gitu loh, sehingga lebih baik fasilitasnya saya tambahkan dengan YouTube. Sebentar dulu. Kalau bisa di-share, akan saya share. Kalau tidak bisa, kalian mungkin bisa eh, play sendiri. Sebentar. Kok lemah? Baik, sambil lalu kalau emang YouTube-nya lemot daripada nanti waktunya habis, saya lanjutkan aja PPT ini. Baik. Baik, sekarang fagositosis, pinositosis dan endositosis ya. Sambil jadi saya ngeplay. Nah, sekarang di sini pun juga ada video. Jadi ini ada video fagositosis, pinositosis dan endositosis. Ini juga tersedia di video. Perbedaan fagositosis dan pinositosis serta endositosis jelas sekali pada video. Jadi sebentar barangkali saya kok penasaran kenapa kok tidak bisa ya. Harusnya bisa. Apa sinyal saya yang jelek? Bentar ya, saya stop share lagi sebentar. YouTube, YouTube, YouTube. Ini dulu. Astagfirullah.
Bentar ya, saya coba untuk share. Tapi ini nanti tidak full semua. Hmm. Semoga bisa. My work is easy because I'm Sebentar, masih iklan. Baik. Perhatikan ya, kelihatan videonya ya. Nampak ya? Dengar nggak kalian? Nah, untuk suara dari YouTube-nya yang hilang, Prof. Eh, sebentar. Bagaimana? Dengar nggak? Nggak jelas. Belum jelas, Prof. Tapi videonya nampak gambarnya. Untuk gambarnya nampak, Prof. Oh, penjelasannya ya. Baik, kalau gitu volume sebesarkan ya. Baik, silakan. Sebentar. Berapa molekul yang bergerak? Ini ada tulisannya ya. Ini X, Y. Ber- Konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Difusi. Baik dari 10 molekul menuju ke yang sama. Hanya pada gas dan cairan. Mari kita catat semua poin penting ini. Nah, sekarang kan bonus. Apakah difusi memerlukan energi untuk terjadi? Jawabannya tidak. Difusi tidak memerlukan energi juga. Nah,
Apakah Muhammad Amin Hmm. kita tahu Tekanan udara. Oke. Difusi itu energi, difusi tidak membutuhkan energi dan angin itu bukan difusi ya, baik. Mhm. Sekarang lanjut ke osmosis sebentar. Sebentar ada iklan. Sekarang osmosis ya. keduanya memiliki molekul.
Berapa tempat molekular? 12 molekul air yang ada. Dan molekul air. Mari Dari yang encer menuju ke yang pekat. Ya itu. Airnya pindah. Molekul air yang rendah. Jadi ada kata molekul airnya ya. Sekarang osmosis sehari-hari. Hmm. Jadi untuk kedokteran yang contoh dari apa tanaman, patatus itu yang lebih relevan adalah digestive food. Jadi proses pencernaan itu menggunakan osmosis gitu ya. Jadi molekul air yang tinggi menuju molekul air yang rendah itu osmosis. Baik, dilanjut. Oh, sebentar. Malah sebentar. Ini kalau nggak ada skipnya tidak bisa saya klik. Nunggu selesai iklannya. Loh, oh berarti udah selesai ya? Sebentar. Kalau ini tadi dilanjut, itu sebenarnya PowerPoint itu ini belum selesai. Baik, tidak apa-apa. Itu contoh difusi dan osmosis. Semoga kalian bisa memahami ya. Berikutnya untuk saya stop share lagi. Kita lanjutkan ke fagositosis. Ini jadi saya fagositosis, pinositosis dan endositosis. Ini bisa sebentar ya. Sebentar. Sebentar, YouTube-nya masih jalan. Saya akan share lagi kalau nonton bioskop tadi. Bentar. Ya, sabar.
Sebentar, sebentar. Ah, sudah. Extracellular matrix. Di mana? Ini. Saya salah nge-share. Ini juga bagus, cuman saya lebih bagus yang ini. Jadi ada video yang di sini banyak banget, tapi saya lebih suka yang ini. Sebentar, semua ini bisa diklik. Kalian stop dulu ya, ya tidak ganggu kalian kuliahnya. Nah ini. Ini lebih bagus, saya lebih senang karena untuk dipelajari lebih mudah dan detail gitu loh. Nah, musiknya khas. Nah, perhatikan. Nah, endositosis, inositosis, dan fagositosis ya, perhatikan. Ya, masuknya suatu zat dalam sel. Hmm, Fagositosis, ya, fagositosis, inositosis, jelaskan. Mhm. Yang ketiga, yang difasilitasi oleh reseptor. Oleh reseptor, ya. Mhm. Sekarang fagositosis, ya. Masuknya suatu zat ke dalam sel berukuran besar. Amoeba, leukosit, makrofag. Fagositosis. Ini adalah molekulnya hasil melalui yang namanya kaki semu atau pseudo dia kaki semu pada amoeba, khusus amoeba. Yang besar tadi,
Physical, kalau punya physical, oke lah. Gabung. Besar, besar. Sudah paham ya fagositosis ya? Baik, kalau paham lanjut ke pinositosis. Cairan, tetes. Kalau tadi kan, kalau fago kan gede. Kalau ini cairan tetes atau droplet. Sebentar, masih iklan. Baik, lanjut. Hmm. Ya, contohnya molekul ya, protein, gula, ada membran sel. Kalau pada fagositosis, di membran nggak ada protein. Physical. Kalau pinositosis ada protein. Mhm. Ada membran sel. Mhm. G protein. Physical. Molekul cair, kurang kecil. Transmission elektron mikroskop. Mikroskop. Mikroskop lazim. Physical.
reseptor. Ini butuh reseptor. Reseptor ada di membran sel. Hmm. Menangkap. Mhm. Res- Resep, resep, mediated resep. Luar, bagian luar sel, bagian luar. Intrasel, fisik, zat yang akan masuk. Reseptor. Baik, jadi di perbedaan ya, fagositosis, pinositosis, dan reseptor mediated endositosis. Ini sudah jelas perbedaannya. Dan ini lebih detail jika kalian mencatat di buku kalian catatan dari yang YouTube tadi gitu ya. Kalau reseptor, terus ada pertanyaan bagaimana jika tidak ada reseptor pada proses yang reseptor mediated maka sel tidak akan keluar. Gitu. Sel tidak akan masuk, se- eh, molekul tidak akan masuk ke dalam sel, mohon maaf, karena tidak ada reseptor. Reseptor itu harus match antara reseptor dengan molekul yang harus masuk ke dalam sel, gitu ya. Baik, ini perbedaannya. Jadi kalau ada pertanyaan, fagositosis itu adalah molekul besar, pinositosis adalah cairan tetes droplet. Sementara kalau yang endositosis mediated reseptor itu suatu molekul yang bisa masuk ke dalam sel harus membutuhkan reseptor. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa perbedaan fagositosis, pinositosis, dan reseptor mediated endositosis? Baik, ini sudah jelas pada YouTube. Saya stop share. Mohon nanti kalian bisa ngeplay sendiri di kos-kosan atau di kamar sehingga insya Allah akan lebih paham. Baik, stop share. Saya akan melanjutkan PowerPoint lanjutan tadi. Baik. Kemudian setelah memahami eh, fagositosis, endositosis, dan eh, pinositosis, maka berikutnya adalah eksositosis ya. Eksositosis. Eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari sel. Eksositosis terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sel sekresi. Jadi kita lihat ini adalah PPT. Ini adalah membran plasma ya. Membran plasma
Kemudian di dalam membran plasma ada sitoplasma. Jadi membran plasma, sitoplasma, kemudian di sini mengandung suatu sekret, dia akan keluar, produk sekret ini keluar itu disebut dengan eksositosis. Kalau tadi endo, kalau tadi dimasuk ini kebalikannya eksositosis. Baik. Kalau endositosis, kalian tadi sudah dijelaskan dalam video sangat jelas ya. Ada fagositosis, ada pinositosis, ada endositosis yang diperantarai reseptor atau bahasa Inggrisnya eh, eh, reseptor mediated endositosis. Jadi dia akan masuk ya, kalau endo masuk, kalau exo keluar jika ada reseptor. Baik. Kemudian berikutnya ada pompa natrium kalium. Di sini ion natrium Na+ dan kalium 1+ merupakan beberapa contoh ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun ion kalium plus lebih dibutuhkan. Ini contoh bagaimana endositosis dan eksositosis terjadi. Baik. Pada PPT ini, sintesis protein ini sepertinya akan ada kuliah khusus ya, sehingga saya tidak detail menjelaskan sintesis protein, tetapi ada pada PPT ini ya. Nanti silakan kalian baca boleh, tapi hukumnya sunnah ya. Saya tidak menjelaskan. Baik, ini adalah macam-macam protein, ini cuman saya akan jelaskan beberapa jenis macam-macam protein. Jadi kalau sintesis protein saya lewati karena nanti ada khusus. Kalau macam-macam protein berdasarkan fungsinya dalam aktivitas sel, protein dapat dibedakan protein struktural dan protein fungsional. Dikatakan struktural, protein yang berfungsi untuk membentuk struktur sel. Namanya struktural. Dia membentuk struktur sel. Misalnya membentuk sitoskeleton dan membran plasma, itu membutuhkan protein struktural. Sitoskeleton merupakan rangka tubuh. Ya, baik. Sementara protein fungsional, protein yang berperan melakukan fungsi tertentu, misalnya untuk homeostasis, imunitas, metabolisme, dan transportasi zat. Oke. Itu macam-macam protein. Nah, sekarang ini ada reproduksi sel. Ini reproduksi sel, kita lanjutkan ke komunikasi sel. Nah, baik. Karena ini komunikasi sel, karena mata kuliah komponen mekanisme sintesis itu luas ya. Sekarang bagaimana sel bisa berkomunikasi? Sel juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu dengan lainnya, seperti pada ilustrasi ini ya. Ini sel A berusaha memberikan informasi dalam bentuk sinyal. Ini ilustrasi ini. Kemudian sel B, sinyal dikirim menuju sel B. Begitu ya. Kemudian sel B kemudian akan menerima sinyal tersebut. Tadi A ngirim ke B, B menerima. Kemudian apa yang terjadi jika sudah menerima? Maka ada respon fisiologis atas sinyal tersebut. Begitu ya, itu komunikasi ilustrasi secara sederhana. Di Campbell lebih jelas. Nah, proses ini disebut penyinalan atau cell signaling. Gitu ya. Baik, berdasarkan ilustrasi ini, ada 3 langkah yang perlu dibahas. Yang pertama, sel pengirim akan melepaskan sinyal. Kemudian yang berikutnya, molekul sinyal berupa ligan akan bergerak menuju sel target. Ya, molekul itu ligan akan bergerak menuju sel target. Berikutnya, 2 sel target akan menerima sinyal dan akhirnya ligan tadi berikatan dengan reseptor pada sel penerima. Ya, jadi ligan sama reseptor itu kudu matching, harus matching. Ilustrasinya jika bulat maka ketemu bulat, jadi harus masuk seperti kunci dengan anak kuncinya, gembok dan anak kunci yang gitu ya. Baik.
Jika sudah yang ketiga, sel target akan merespons sinyal. Jadi ini ada setelah ini bertemu ligand sama reseptor, maka ada respon sinyal. Baik, ada beberapa jenis komunikasi sel. Nah, kalau tadi kan ilustrasi. Sekarang ada beberapa jenis komunikasi sel. Yang pertama, autokrin, parakrin, dan endokrin. Jenis komunikasi sel. Disebut autokrin, jadi disebut di sini ada jenis autokrin, komunikasi diri sendiri. Sel dalam sel itu sendiri, itu auto. Auto itu self by self ya. Komunikasi diri sendiri itu autokrin. Nah, contohnya apa? Contoh molekul sinyal autokrin sitokin yang dikeluarkan oleh leukosit. Jadi leukosit adalah sel darah putih, dia mengeluarkan sitokin dalam leukosit itu dengan cara komunikasi selnya dengan autokrin. Oke. Berikutnya parakrin. Definisi parakrin ini di PPT adalah komunikasi antar sel dalam jarak yang dekat, ya. Kalau autokrin dalam sel itu sendiri komunikasinya. Sementara jika ada kata para ya, parakrin, komunikasi antar sel dalam jarak yang dekat, dalam sel tubuh. Baik. Kemudian, contohnya apa? Faktor pertumbuhan, contohnya prostaglandin, histamin, keluar dalam sel menuju target sasaran dalam sel yang berdekatan, ya, tidak berjauhan. Kemudian, contoh parakrin lagi adalah komunikasi antar neuron. Jadi kalau kita perhatiin ini neuron ya, sel neuron dengan neuron berikutnya ada sinap sebagai transmisi yang menjembatani ada suatu mediator dari neuron ke satu menuju neuron kedua. Komunikasi selnya disebut parakrin karena selnya berdekatan sampai terbentuk respon fisiologis. Baik, berikutnya ligan yang digunakan pada komunikasi neuron itu disebut neurotransmitter. Jadi neuron yang warna ungu dia akan membawa suatu zat ya yang harus melewati syaraf berikutnya. Komunikasi itu disebut ligannya disebut dengan neurotransmitter. Neuro itu syaraf, transmitter itu transmi. Jadi proses transmisinya, proses eh, lewatnya ya. Sehingga disebut neurotransmitter. Ini adalah proses. Jadi kalau pertanyaan prakrin termasuk syaraf, komunikasi antar syaraf disebut apa? Autokrin, parakrin, apa endokrin? Maka jawabannya parakrin. Kenapa parakrin? Karena selnya berdekatan. Kok bisa pindah? Karena ada neurotransmitter yang bisa menjembatani antara neuron satu dengan neuron berikutnya. Sampai kapan itu terjadi parakrin? Sampai terbentuk respon sinyal fisiologis akhir. Baik. Berikutnya, yang terakhir endokrin. Endokrin, mungkin kalian paham, endokrin kan hormon kan? Komunikasi antar sel yang jaraknya jauh, very far, jauh dia. Sel satu ke sel lain itu berjauhan. Nah, itu endokrin. Sehingga ligan yang disalurkan melalui pembuluh darah karena berjauhan, maka membutuhkan pembuluh darah. Jadi ada pembuluh darah yang menjadi wasilahnya, apa wasilah perantaranya gitu ya. Baik. Kita lanjutkan komunikasi ini. Ligan yang digunakan pada komunikasi ini disebut apa? Hormon. Nah, sehingga endokrin lazimnya disebut dengan ilmu hormon. Mungkin kalian nanti mungkin sudah ngambil ya blok endokrin ya. Oh, ada blok endokrin itu pasti bahas hormon. Kenapa hormon dibahas? Apa penting hormon dibahas dalam tubuh? Hormon itu dia berjauhan mengirim hormon itu antara sel satu dengan sel lainnya. Baik. Kita lanjutkan selanjutnya.
Selanjutnya, mari kita lihat hubungan antara reseptor dengan protein reseptor. Baik, ini ada ilustrasi lagi. Yang merah adalah ligan, ya. Ligan itu zat asing, molekul yang akan berinteraksi, yang akan masuk ke dalam sel. Ini adalah protein reseptor yang warna hijau, yang warna oranye adalah sel target. Artinya ligan itu nanti harus masuk ke sel target. Nah, ini ada protein reseptor. Baik. Berikutnya, ligan tadi yang warna merah tadi, dia molekul sinyal. Suatu molekul akan ada sinyal ya, yang dapat berikatan dengan reseptor untuk mengubah aktivitas sel target. Baik. Berikutnya, ligan yang bersifat hidrofilik, ingat hidrofilik adalah ada di dalam membran sel, ada hidrofilik, ada hidrofobik. Kalau hidrofilik adalah dia larut dalam air, hidrofobik dia tidak suka air. Nah, jika ligan bersifat hidrofilik, hidrofilik berarti apa? Dia bisa larut dalam air atau yang berukuran besar tidak dapat menembus membran sel. Sekali lagi, jika ada ligan yang bersifat hidrofilik ya atau yang berukuran besar, dia tidak akan mampu menembus membran sel. Kok bisa, Bu? Ya, harus ada protein reseptor yang membawa. Nah, sehingga ia harus berikatan dengan reseptor yang berada pada permukaan membran sel. Begitu ya. Kenapa dia butuh reseptor? Karena tidak bisa melebur, tidak bisa masuk ke sel target. Jadi harus butuh reseptor. Jadi butuh banget reseptor tuh. Reseptor bisa hilang, nggak bisa. Hati-hati anakku semua. Dalam membran sel ini banyak banget reseptornya. Namun, reseptor ini bisa rusak, bisa lisis. Satu, jika sudah faktor usia. Jadi kalau udah berkata usia, saya tersenggol karena saya usia 57. Aduh, berarti reseptor tubuhku sedikit yang berkurang. Nah, maka banyak istighfar pada Allah ya. Nah, tidak harus karena usia, juga mungkin karena rokok ya. Silakan banyak jurnal yang membahas ini atau juga banyak minum-minuman yang mengandung alkohol. Itu bisa merusak reseptor gitu ya. Baik. Kalau reseptornya nggak ada, bagaimana? Ligan tadi nggak bisa masuk sel target. Nggak akan sampai kiamat pun nggak akan masuk karena nggak ada yang membawa. Gitu ya ilustrasinya. Baik. Lanjut ya. Ligan yang hidrofobik tadi contohnya apa? Hormon steroid. Hidrofobik itu tidak larut dalam air, ya. Kalau hidrofilik larut dalam air. Nah, hormon steroid itu nggak larut, dia nggak suka air. Hormon itu ya. Sehingga kalau kalian besok penelitian menggunakan hormon dilarutkan itu tidak bisa ambil hormon, masukkan cawan Petri atau tabung reaksi, kalian campur air tidak akan larut karena hormon steroid itu tidak larut. Bagaimana, Bu? Jadi harus menggunakan seperti minyak zizan, minyak wijen yang bisa melarutkan hormon tersebut. Begitu ya, baik. Nah, sekarang ini ligan dapat berdifusi melalui membran. Baik, kita lanjutkan reseptor. Reseptornya dapat berada. Nah, reseptor itu macam-macam ya. Ada yang berada di atas permukaan membran, ada yang di dalam sitoplasma. Sehingga dia bisa leluasa masuk ke membran sel tanpa ada satpamnya. Namun dia akan masuk ke sitoplasma baru ada satpamnya. Begitu ya, ilustrasi begitu ya. Baik, kemudian atau reseptor itu ada dalam nukleus inti sel. Ini adalah suatu sitoplasma, ada membran sel, ada nukleus. Jadi reseptor itu ada yang ada di dalam nukleus ya. Perhatikan. Reseptor itu tidak harus ada di membran sel paling luar, tapi juga ada di membran sitoplasma dan ada di membran nukleus. Bisa memahami ya? Ada membran plasma, membran sitoplasma, membran nukleus di dalam sitoplasma.
Sitoplasma di dalam sel. Pahim tuh? Pahimna. Baik ya, jadi ilustrasi sel itu besar ya. Sel ada membran sel sendiri. Di dalam membran sel ada sitoplasma. Sitoplasma juga punya membran. Di dalam sitoplasma ada nukleus, juga punya membran. Baik. Kita fokus pada reseptor di membran sel. Kalau ini membran sel permukaan ya. Reseptor itu apa sih? Reseptor itu suatu protein yang bertugas apa? Menangkap ligan tertentu secara spesifik. Jadi kalau reseptornya tidak match dengan ligannya, tidak akan terjadi respon. Begitu ya. Baik, saat reseptor belum ditempeli oleh ligan, ia berada dalam kondisi off, tidak aktif. Allah Subhanahu wa taala itu sangat kodrat ya, kodrat Allah, iradat Allah itu luar biasa. Jadi bersyukurlah menjadi mahasiswa kedokteran. Kenapa? Karena kalian banyak belajar tubuh yang sesungguhnya itu adalah fenomena yang telah Allah sinyalkan dalam Al-Quran gitu loh. Kalau saya ngajar eksak itu banyak bersyukur. Dia bukan berarti yang tidak eksak, tidak dekat dengan Al-Quran. Semua ada ya, ekonomi, FKIP, hukum tuh ada. Cuman karena saya sudah cinta eksak, maka selalu yang saya angkat di permukaan itu adalah eh, fenomena kauniyah dan kauliyah Allah yang ada di Al-Quran itu benar-benar diuji, belum bukan benar-benar dibuktikan oleh mahasiswa yang dari basic eksak. Jadi kalau kita belajar ini, kalau saya ngajar selalu ya Allah, luar biasa ciptaan Allah ya. Manusia tidak mampu membuatnya, hanya Allah yang berkehendak gitu ya. Sehingga banyaklah menyebutkan nama Allah. Kalau saya mengajar anakku semua, tidak hanya ngajar konten biologi murni, pasti mengingatkan kepada Allah. Dari 1,5 jam ini, sudah berapa lafaz Allah disebutkan dalam pembelajaran ya, yang tidak biasa nyebut Allah kalau ketemu Bu Atiroh pasti ya Allah begitu ya, gitu ya. Semoga membawa kebaikan. Salam doa ya. Baik, nah ini jadi sekali lagi kondisi sel ini Allah lagi dulu. Rizky Saputra membran selnya sedang off karena tidak ada ligan gitu ya, reseptor nggak kenal. Nah tiba-tiba membran Rizky itu ada ligan telah menempel, nah langsung menjadi aktif. Baik ya, nah baik. Setelah aktif apa terjadi, maka ada transduksi sinyal. Lek wis iki ngumpul, maaf kadang saya campuran bahasanya, iki langsung ada transduksi sinyal. Kalau ini tidak bertemu hijau sama merah tadi, ligan yang merah, hijau yang reseptor, ini tidak akan transduksi sinyal. Sampai kapanpun tidak ada respon. Begitu ya, baik. Berikutnya, penempelan ligan berfungsi sebagai pemicu bagi berbagai perubahan pada sel target. Nah, inilah wasilahnya. Apa? Perantaranya. Ya Allah, ya Rahman, berilah reseptor tubuhku masih sehat, ya Allah. Sehingga mampu menerima sinyal dari luar, ya Allah. Dipanggil saya noleh, dicubit saya sakit, ditempeleng saya teriak, dijawel saya akan komen. Itu dari sinyal. Kalau dicubit tidak respon berarti tidak ada reseptor dalam tubuh. Na'udzubillahi min dalik. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bifasina khatimah, ya Allah sehatkan organ tubuhku ya Allah. Jadi kalau sekarang Bu Atar kan sudah umur 57, sudah freelance lah Rek yo. Ya Allah tetaplah berfungsi ya Allah. Di WA Rizky langsung respon. Berarti mata saya merespon WA. Ada uang merah mata saya mendelik. Ya Allah ada duit. Berarti masih normal ya. Coba kalau orang reseptor rusak, kalau ngasih uang dia nggak akan respon. Naudzubillahi min dzalik. Gitu, ya Kak, sambil intermezzo. Kalau di kelas lebih seru kalau ketemu Mbak Ate, tapi karena pagi, kalau pagi saya berangkat jam berapa ya? Saya di Batu ya. Batu sedang dingin-dinginnya, mohon dimaklumi. Baik, yang penting ketemu kalian dalam proses Zoom baik ya. Kira ya, ada 3 jenis reseptor. Ada 3 jenis protein reseptor ya. Apa saja? Yang pertama, reseptor yang terhubung dengan protein channel. Channel itu kanal itu saluran ya.
Yang kedua, reseptor yang terhubung dengan G protein. Yang ketiga, reseptor terhubung dengan enzim. Mungkin kalian di SMA sering ketemu istilah enzim. Nah, sekarang ternyata ada 3 ya. Reseptor terhubung dengan protein kanal. Nah, ini reseptor terhubung dengan protein kanal. Contohnya apa? Nah, pada PPT berikutnya. Nah, PPT ini saya suka PPT ini walaupun milik orang ya, saya suka. Protein reseptor yang terhubung dengan ini adalah yang oranye itu membran plasma ya anakku, yang hijau itu adalah reseptor ya. Protein reseptor terhubung dengan kanal. Kanal itu saluran protein yang ada pada membran plasma. Baik. Berikutnya contohnya sekarang. Sebentar ya. Contohnya. Contohnya ini neurotransmitter tadi. Neurotransmitter itu tadi ingat adalah zat neuron yang melewati neuron berikutnya melalui komunikasinya parakrin barusan kuliah lo ya Cak Lera ya. Itu disebut neurotransmitter. Contohnya apa? Asetilkolin. Jadi asetilkolin itu contoh neurotransmitter. Begitu ya. Dan dia akan masuk ke dalam membran plasma. Dia membutuhkan protein channel. Nah, ini mekanisme. Jadi, awalnya reseptor berada dalam keadaan tidak aktif, masih off. Ya. Ketika ada asetilkolin menempel pada reseptor, gerbang protein terbuka. Nah, gitu ceritanya, Ra, ya. Ini PPT ini silakan kalian cermati. Ini di Campbell bagus sekali. Jadi ini asetilkolin nempel pada protein sehingga on, maka gerbangnya terbuka. Kalau di atas kan masih tertutup gerbangnya. Gerbang itu kanal atau channel gitu ya. Lihat terbuka apa yang terjadi? Kalau terbuka, maka ligan yang warna merah ini akan masuk ke dalam sel karena dibantu oleh protein tadi, gitu baik. Yang kedua, reseptor yang terhubung dengan G protein. Baik, G protein. Di mana G protein? Protein G ini masih kenapa dikatakan protein G? Ya, nah protein G itu masih belum terspesifikasi ya. Ini yang merah tuh ligan, ini reseptor. G protein itu nempel pada reseptor yang ada di membran sel. Baik, awalnya reseptor berada dalam keadaan tidak aktif, ya. Setelah ligan menempel, maka akan menjadi aktif. Selanjutnya, pada kondisi banyak efek ligan dapat diperkuat oleh serangkaian mekanisme di dalam sel. Baik, setelah itu di dalam sel dapat dibentuk molekul sinyal kedua, second messenger. Jadi, sinyal kedua itu akan terjadi. Kenapa membutuhkan sinyal kedua? Karena menuju ke organ target sasaran masih membutuhkan second messenger, tidak langsung menuju ke sel target. Jadi masih menggunakan second messenger ya. Second messenger itu sinyal kedua. Baik. Kemudian contoh sinyal kedua itu apa? Siklik adenosin monofosfat atau CAMP atau inositol trifosfat IP3. Ini adalah second messenger ya. Kalau asetilkolin tadi adalah neurotransmitter, asetilkolin untuk menuju kepada target sasaran, dia tidak langsung ucuk-ucuk ketemu. Dia membutuhkan second messenger, dia membutuhkan CAMP, IP3. Itu adalah second messenger. Baik, selanjutnya, setelah itu apa yang terjadi? Second messenger ini akan memicu berbagai reaksi. Jadi ungu itu second messenger, dia akan banyak sel yang akan diekspresikan oleh second messenger tersebut. Baik. Contohnya perubahan metabolisme sel, ya. Ada second messenger, perubahan metabolisme sel atau perubahan aktivitas genetik. Tergantung sel yang akan ditransmisi gitu ya. Jadi nanti second messenger dampaknya banyak ke uh, aktivitas. Salah satu bisa perubahan metabolisme sel atau terjadinya perubahan aktivitas genetik. Baik.
Kemudian reseptor ketiga, reseptor terhubung dengan enzim. Reseptor terhubung dengan enzim, protein reseptor terhubung dengan enzim, contoh ini ligan tadi ya. Contohnya growth factor. Ya, growth factor itu adalah faktor pertumbuhan. Awalnya kondisinya off dulu, saat growth factor menempel maka terjadi berbagai respon. Nah, ini ya, adanya aktivasi protein kinase. Jadi adanya mengaktifasi protein kinase. Kemudian eh, mereka dapat mengaktifkan protein-protein yang lain. Dan tidak hanya mengaktifkan protein kinase, mengaktifkan protein lain sepertinya yang mengatur pertumbuhan, gitu ya. Baik. Kemudian pembelahan, diferensiasi sel target itu dia membutuhkan reseptor dalam bentuk enzim, bukan bentuk protein G maupun kanal protein ya. Jadi pembelahan mitosis meiosis itu dia membutuhkan enzim. Setelah tujuan berhasil, sinyal itu harus segera diakhiri. Jadi wis mari sudah finish selesai gitu ya. Baik. Ini semua bisa kalian lihat pada YouTube ini ya, bisa kalian ini di copy paste, dilihat di YouTube, bisa kalian lihat lebih detail, lebih bagus. Cuman tidak saya share hari ini karena masih ada PPT berikutnya. Baik, ini adalah PPT 1 sudah selesai, saya stop share. Berikutnya, PPT difusi osmosis sudah ada. Sebenarnya ada tiga materi yang saya share kepada Mas Rizky. Namun, untuk yang PDF itu adalah tulisan teman saya. Waktu saya S3, saya kirim ke Mas Rizky untuk nambah-nambah, nambah-nambah apa? Nambah-nambah eh, informasi. Baik. Sekarang ini saya ngambil punya Dr. Lili Irawati M. Biomed tentang yang disebut dengan eh, mekanisme transport yang tadi ya. Pengulangan yang tadi. Jadi ini hampir sama. Sebenarnya materinya sudah selesai, tapi ini masih ada waktu. Mohon izin mungkin saya memberikan waktu sebentar dulu ya. Baik, dilanjutkan sama kayak tadi ya. Jadi transport aktif, transport pasif, pengulangan kalau pasif difusi, difusi berfasilitas, osmosis, sementara yang aktif dia transport aktif primer. Nah, ini yang paling yang mungkin saya akan nambah. Aktif itu tadi transport aktif, primer dan sekunder, eksositosis, endositosis ada fago, pino, endositosis di bantuan reseptor sama ya. Ini sebenarnya sama PPT-nya, jadi ini kalau tadi videonya, ini adalah teorinya ya. Jadi setiap molekul memiliki kecenderungan untuk menempati ruang dengan media. Molekul pada konsentrasi tinggi memiliki tekanan lebih besar ya. Setiap molekul mempunyai kecenderungan untuk bergerak karena mengandung energi kinetik. Baik. Transport pasif, kalau aktif, kenapa dikatakan aktif? Karena dilakukan secara terpadu, mempertahankan kondisi intrasel sehingga tetap konstan. Ya. Sementara kalau pasif dibagi tadi ya sudah ya, difusi sederhana melalui lipid bilayer,
Difusi sederhana melalui protein channel, tadi sudah ya. Difusi dipermudah atau difasilitasi oleh reseptor dan ada osmosis. Ini adalah gambar. Jadi ini kalau anak kusum ini membran sel, jadi semoga mahasiswa kedokteran paham tentang membran sel ya. Apa tuh dengan membran sel ya? Di membran sel ini kalau kita lihat ini lipid bilayer ya. Mungkin insya Allah sudah ada di blog khusus membran sel ya. Lipid bilayer ini ada simple diffusion. Contohnya air. Dia langsung delujur kata orang Jawa masuk dalam sel tanpa bantuan apapun ya. Tapi ini pasif transport ya, ada aktif transport. Perhatikan ada suatu panah-panah ya. Yang pasif transport itu termasuk apa? Simple diffusion, channel mediated dan carrier mediated. Nah, channel mediated ini dia membutuhkan protein channel atau saluran protein ini. Seperti tadi dalam ilustrasi jelas sekali. Kemudian kalau karier, dia membutuhkan suatu protein karier. Contoh tadi glukosa, dia masuk tuh dia membentuk karier sehingga masuk dalam sel. Ini ekstra di luar, intra di dalam. Baik ya. Kalau yang aktif, dia melawan gradien, concentration gradient, sehingga effortnya harus ada energi. Itu kalau aktif. Ya, kalau pasif tanpa energi ya. Baik, kita lanjutkan pada PPT berikutnya. Difusi ini biasa bergantung pada apa? Ada wujud materi, ada suhu, ukuran molekul, dan konsentrasi. Baik. Mekanisme difusi tadi sudah jelas pada video. Difusi proses perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contoh difusi tadi kan sudah ya. Contohnya kalian melarutkan itu parfum ya. Bersifat larut dalam lemak atau lipid menembus lipid bilayer. Membran sel permeabel terhadap molekul larut lemak misalnya hormon steroid, vitamin A, D, E, K serta bahan organik dalam lemak. Ini prosesnya difusi sederhana. Membran sel juga sangat permeabel terhadap molekul anorganik CO2, HO, H2O. Baik. Ini ilustrasinya insya Allah sudah paham kalian. Baik, ini adalah mekanisme difusi difasilitasi. Zat yang dapat melalui membran plasma melibatkan protein pembawa atau protein transporter. Misalnya asam amino, glukosa, dan beberapa garam mineral. Protein pembawa untuk glukosa banyak ditemukan di mana? Pada sel rangka, sel jantung, sel lemak, sel hati. Karena sel-sel tersebut selalu membutuhkan glukosa untuk diubah menjadi energi. Baik, ini contohnya difusi difasilitasi, ini eksterior bagian luar, sitosol bagian dalam atau intraseluler. Ini membran plasma, ya. Glukosa dia akan masuk ke dalam sel, dia akan outward facing glukosa binding site sehingga akan bond glukosa berikatan dengan glukosa, maka akan terjadi proses respon. Glukosa masuk. Nah, perhatikan. Ini berikutnya adalah ini ada suatu membran sel. Ini membran sel higher concentration, lower concentration. Maka yang higher concentration dia akan menuju ke lower concentration melalui diffusion valve the lipid bilayer. Lipid soluble molecules seperti such as oksigen, CO2 diffuse freely bebas through the plasma membran. Dia bebas masuk ke membran plasma. Delujur kata saya tadi. Yang kedua diffusion through canals ya. Some polar and charged molecules diffuse through protein canals that span the membrane. Contohnya water is a typical example. Jadi diffusion membutuhkan kanal itu contohnya dalam water, air adalah contoh
yang sangat umum terjadi di fase throat canals. Baik, dilucur ya. Berikutnya facilitated transport. What is the facilitated transport? Certain molecules bind to a protein, triggering a change in protein shape that transports the molecules across the membrane. Glucose typical intercells by this method. Jadi untuk yang facilitated transport, what is the sample? Example is adalah masuknya typically umumnya enters masuknya cells dalam metode ini adalah glukosa. Ya, jelas ini gambarnya bagus, insya Allah kalian paham. Baik, berikutnya mekanisme osmosis, perpindahan zat pelarutnya. Jadi airnya ya, pelarut airnya dari konsentrasi zat pelarutnya yang tinggi menuju yang rendah. Hipertensi itu apa? Konsentrasi zat terlarutnya lebih luas, lebih besar dari luar dibandingkan dengan di dalam sel. Itu hipertonis. Isotonis, larutan yang konsentrasinya sama dengan di luar dan di dalam. Kalau hipotonis, larutan konsentrasi zat terlarutnya di luar lebih rendah daripada di luar sel, dalam sel itu ya. Jadi itu ada hiper dan hipo. Kalau hiper itu zat terlarutnya. Baik ya. Contoh begini nih anakku semua, osmosis semi permeable tadi sudah pada video sudah jelas. Ini juga pada video sudah jelas. Ini pada video sudah jelas. Ini juga contohnya ini ya. Contoh ini hypersomatotic solution ya, ini terjadinya pada human red blood cells, pada sel darah merah pada manusia, ada hyperosmotic solutions, ada isosmotic solution, ada hyposmotic solutions. Ini osmosis ya, jadi ini mekanismenya sudah ada. Sekarang ada sedikit lagi, mohon izin 10 menit lagi ya. Transport aktif diperlukan protein pembawa. Ya, jadi ada protein pembawa dan dia tersimpan dalam bentuk ATP. ATP itu energi ya. Transport aktif berhenti jika didinginkan pada suhu 2-4 derajat Celcius atau ada racun atau kehabisan energi. Maka tidak akan terjadi transport aktif. Diperlukan untuk memelihara keseimbangan molekul kecil dalam sel. Transport aktif dibedakan ada transport aktif primer dan ada transport aktif sekunder. Dikatakan primer contohnya apa? Secara langsung berkaitan dengan hidrolisis ATP menghasilkan energi. Contohnya, pompa ion natrium plus dan ion kalsium plus. Itu aktif primer, ya. NaK pompam ya, NaK pam 3 Na akan dipompa keluar sel, sedangkan 2K akan dipompa ke dalam sel. 3 itu kan unsur elektronnya, kan masih ingat kan kalian, natrium kan ada 3 ya, akan dipompa keluar sel, sedangkan 2 kalium akan dipompa ke dalam sel. Membutuhkan apa sehingga dia pompa bisa masuk, natrium bisa keluar, kalium bisa ke dalam? Membutuhkan apa? NaKATPase. NaKATPase gitu ya kalau bahasa awam ya. Ase itu adalah suatu enzim kan, NaKATPase. Nah, contoh lagi, kalsium 2 plus ATPase, dia transport kalsium dari retikulum endoplasmik keluar ke dalam, membutuhkan apa? Kalsium ATPase. Itu aktif primer ya. Contoh berikutnya, dalam pencernaan butuh apa? ATPase. Nah, kalau pada tumbuhan membutuhkan apa? Hidrogen ATPase. Ya, maaf ya. Ini transport aktif ya contohnya anakku semua ya. Jadi ini sedikit lagi selesai. Sebentar ya.
Ini adalah sodium potasium pump. Jadi kalau kalian perhatian tadi NKK ATPase ini contoh ini ekstrasel natrium itu intrasel ya di intrasel dia akan keluar protein in membrane binds intrasel sodium. Yang kedua dia butuh ATP phosphorylated protein with bound sodium ya. Yang ketiga ada phosphorylation causes conformational change in protein allowing sodium to leave. Jadi sehingga ini contohnya sodium potasium pump step 1 until 3 baik ya. Kemudian berikutnya step berikutnya sodium potassium pump step 4 until 6 ya. Yang number 4 extracellular potassium bind to export sites. Yang kelima, binding of potassium causes dephosphorylation of protein. Dan yang keenam, dephosphorylation on protein triggers change back to original conformation. Potassium moves into cell and the cycle repeats. Dan ini diulang. Begitu ya. Ini adalah primer, ya, transport aktif primer. Baik, gampang, Rek, ya, gampang banget. Berikutnya, aktif sekunder. Pengangkutan gabungan, yaitu pengangkutan ion-ion bersama dengan pengangkutan molekul lain. Transport aktif tersekunder dari co-transport dan counter-transport exchange. Ini contohnya, dikatakan sekunder ya. Ada co-transport. Glukosa atau asam amino akan ditransform masuk dalam sel mengikuti masuknya masuknya natrium. Baik ya. Nikotransport. Ini adalah outside of cell, ini inside of cell ya. NaK pump, Na kalium pump, pompa, ada pompa natrium plus, dia akan keluar outside cell, sementara kaliumnya akan inside of cells ya. Dan ini couple transport protein dia co-transport bersama-sama dengan gula akan masuk ke dalam sel. Itu adalah transport sekunder co-transport. Jadi ada dalam satu sentak ada beberapa kegiatan dalam sel gitu ya. Baik. Sekunder ke transport prosesnya masuknya ion natrium ke dalam sel akan menyebabkan akan di luar. Jadi kalau ada suatu zat akan masuk, sejarah sunatullah harus ada yang akan dikeluarkan. Sunatullah sekali ya. Jadi le anak sing keluar, si anak sing masuk gitu ya. Baik. Misalnya, natrium kalsium exchange dan natrium hidrogen exchange. Pada natrium kalium exchange, 3 ion natrium akan ditransport ke dalam sel untuk 1 ion kalsium. Ingat ya, 3 ion natrium masuk ke sel, nanti untuk 1 ion kalsium keluar. Jadi kalau 3 natrium masuk, maka 1 ion kalsium harus keluar sel. Untuk apa? Menjaga kadar kalsium intrasel itu tetap khususnya untuk kontraktilitas jantung. Baik, natrium hidrogen exchange mengatur konsentrasi ion natrium dan hidrogen dalam tubulus proksimal ginjal. Sehingga kalau natrium keluar, maka hidrogen keluar. Natrium masuk, hidrogen keluar untuk mengatur pH dalam sel. Ini contohnya. Ya, 3 natrium plus masuk ke dalam kalsium 2 plus 1 akan keluar. Ini melalui sodium kalsium exchanger. Ini plasma membran. Ini sitosol. Sudah bisa dibayangkan ya dalam sel tubuh kita, Masya Allah. Lain. Lanjut. Transport molekul besar melibatkan pembentukan vakuola, vesikel. Ini tadi sudah ya. Ini sudah ya, fagositosis itu yang molekul besar, yang pinositosis ada berupa droplet atau tetesan cairan. Ini definisinya ya. Pada pinositosis, materi yang masuk berupa larutan, vakuola endositik ukuran kecil, vakuola yang terbentuk dinamakan pinosom. Sedangkan kalau fagositosis ini gede, berupa partikel ukurannya 250 nm. Vakuola disebutkan fagosom. Baik. Eksositosis itu lawan dari endo, ya.
Vakula berisi molekul, kemudian berfusi. Membran plasma, selanjutnya isi vakula akan keluar. Jadi ekso itu gampang ya, merupakan kebalikan dari endo. Vakula berisi makromolekul yang akan dikeluarkan. Bagaimana caranya? Berfusi dengan membran. Selanjutnya isi vakula itu akan keluar karena membrannya sudah berfusi. Baik. Fagositosis dan pinositosis ini sudah tadi jelas pada video ya. Pinositosis disebut dengan drinking cell sebab yang ditransport adalah molekul yang mengandung cairan ekstrasel. Molekul tadi ditelan seluruhnya dan terbentuk dalam vesikel pinositik. Sementara kalau fagositosis eating cell itu di fagosit ya, lebih gede. Baik, ini adalah endositosis dan pinositosis. Ini adalah perbedaannya. Lebih detail tadi sudah ada pada apa sebenarnya video kacatannya membrane invaginates forming a pocket containing micromolecules or other materials from the exterior of the cell. Ya. Number two, pocket begins to pinch off enclosing the extracellular material. And number three, membrane closes around the invaginated material, forming a vesicle, and vesicle spirits form the plasma membrane, carrying material from the exterior within a membrane referred from the plasma membrane. Baik, ini adalah endositosis dan fagositosis. Sudah tadi jelas pada Alhamdulillah ini selesai. Thank you for visiting. Thank you. Terima kasih pada kalian. Mohon maaf. Bolehkah saya selesai pada jam sekian? Sudah ya, boleh ya. Terima kasih. Kita berdoa pada Allah. Semoga diberi kemudahan.